Dan sekarang kita akan menyaksikan sebuah pementasan drama yang berjudul Mutilasi. Drama Mutilasi karya Ahmad Darsya Pabutigi, sutradara Ahmad Sirik Fatana, penata artistik tim kreatif teater Kampung Bulukumba, lighting Muhammad Tamsil dan A20 Project, ilustrasi musik Gugun, Aswad, Ari. Adapun pemain Abdul Rahman Ibrahim sebagai orang tua, Elisa Yusnita sebagai perempuan, Andi Arya Aditya Warman sebagai anak muda, Mahesa Kirana Putra sebagai sesuatu. Tiga sosok manusia terlempar ke alam kesuraman. Sosok orang tua, perempuan, dan anak muda masing-masing punya kesunyian sendiri-sendiri. Kesunyian orang tua selalu membawa potret masa lalu yang sebenarnya potret masa kini, tapi sering dilupakan oleh manusia. Nasib anak muda yang kehilangan kepala mencari-cari di kediaman perempuan, namun tidak menemukan jawaban pasti. Yang muncul kemudian hanya mata, hidung, telinga, dan mulut. Tapi kesemuanya tidak memberikan jawaban. Kesunyian perempuan membolak-balikkan surat-surat dari pacarnya dan membakarnya. Pada ujungnya, ia bersahabat dengan angin. Karena hanya angin yang mengerti perasaannya. Ternyata perempuan itu juga kehilangan kepala. Tentu saja kepala yang hilang seperti dimutilasi, hanya serupa simbolisme dari keresahan hidup. Pada akhirnya, orang tua berhasil menyelamatkan perempuan dan anak muda dengan kembali pada potret di tangannya. Gambar apa sebenarnya di tangan orang tua? Mari kita simak. Daun-daun sudah gugur setia.
tiap hari, tapi tidak berubah jumlahnya. Ya, ya, hari ini ada manusia yang mati, dan pada hari yang sama ada yang lahir. Di sana mati, di sini lahir, yang di hulu lahir dan di hilir mati. Begitupun sebaliknya. Maka antara ada dan tiada, kemudian tiada menjadi ada. Begitupun sebaliknya. Kubur dan tumbuh, tumbuh dan gugur secara bersamaan. Maha besar Engkau ya Allah, yang menciptakan sesuatu hal yang luar biasa. Dan Engkau belahan hatiku, tambahan jiwaku. Engkau telah menjadi penghuni abadi di hati. Engkau selalu lahir dan selalu lahir di dalam ingatan. Dan Engkau ini telah menjadi penghuni abadi di hatiku. Gombal! Gombal melulu! Kamu kira dengan begitu gampangnya bisa meluluhkan hatiku? Oh, kamu salah alamat. Aku bukanlah sosok yang mudah diluluhkan, dan aku bukanlah sosok yang mudah dipancing oleh gula-gula murahan yang berasal dari bibirmu yang penuh kepalsuan itu. Bohong! Kau telah menyulam kesetiaan bohong-bohongan jadi seolah kesetiaan dasar dusta. Dan ini apa lagi ini? Jika semua sama memuakannya, seember air mata harum kusirahkan ke taman kalbumu. Harapanku melambung menggapai rindu menggebu. Kiranya mekar hatimu menebar cahaya di kelam jiwaku yang mendambakan kepastian. Barat musafir, aku telah berkelana menyusuri lorong-lorong hatimu yang paling dalam untuk menemukan sesuatu yang tersimpan penuh misteri yang sulit diterjemahkan dengan penafsiranku. Sebab yang paling aku takutkan ketika kau berkata, aku sangat sayang padamu, padahal kau membenciku habis-habisan. Lagi-lagi gombal melulu. Wahai angin yang berhembus, tolong sampaikan pesan kepadanya. Tembuslah kisi-kisi hatinya yang paling dalam, dan katakan padanya bahwa aku bukanlah baling-baling di atas bukit yang berputar menuruti kehendak angin. Tapi katakan padanya bahwa aku adalah gunung batu karang di laut yang tidak gampang dirobohkan oleh hempasan gelombang. Wahai angin yang berhembus sahabatku, sampaikan juga pesan biasa kepadanya bahwa kesetiaan hanya dapat diberikan oleh orang yang setia.
kehidupan. Hidup tanpa gairah, bagaikan sayur yang lupa dikasihkan garam. Hidup bukan untuk disesali, hidup bukan untuk ditangisi, tapi hidup untuk dijalani, untuk dinikmati dengan penuh gairah. Daun-daun nasuruga, daun-daun nasuruga, maganda baja-baja, Allah tapi rapitulah. Hei orang tua, jangan berisik, jangan mencampuri urusan ini antara aku dan dia. Orang ketiga dilarang ikut campur. Siapa yang mencampuri urusanmu? Ingat ya, urusan saya itu bertumpuk-tumpuk dan tidak pernah selesai. Jadi, mana mungkin saya punya waktu untuk mengurus urusanmu? Bukankah Pak Tua menganjurkan bakar terus? Bukan Pak Tua mengkompor-kompori saya untuk terus menyalakan gairah hidup. Oh, Kalau saya membakar semua surat-surat gombal ini, memangnya masalah bagimu Pak Tua? yang itu, yang anjuran menyalakan gairah hidup dan membakar terus semangat hidup, khusus bagi orang-orang yang mencintai hidup ini. Misalnya saya dengan potret ini. Demikian cintanya saya dengan potret ini. Dan dimanapun saya terhempas, saya selalu bersama potret ini. Siapakah dia? Yang mana? Perempuan di potret itu Pak Tua. Oh, yang ini urusan pribadi. Orang ketiga jangan ikut campur. Saya maklumi, tapi tidak bolehkah saya bertanya sedikit? Kalau sedikit, silahkan. Nah, yang itu tadi, Yang mana tadi? Itu. perempuan di potret itu siapa? Oh, yang ini, yang urusan pribadi. Yang orang ketiga tidak usah ikut campur. Tapi Pak Tua sudah bilang boleh bertanya asal sedikit. 80 tahun yang lalu, perempuan ini dikubur di dalam tanah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Bertepatan dengan hari penguburannya, di saat itu pula dia bangkit dan hidup kembali di dalam kamarnya. Dia tidak pernah mati-mati lagi. Dia selalu hidup dan terus hidup di dalam ingatan. Dimanapun aku terhempas, ya seperti daun-daun surga. Alangkah sesianya kau Pak Tua. Melalui sebaliknya pesanku kepada seseorang yang entah siapa, melalui angin sahabatku itu, bahwa kesetiaan hanya dapat diberikan kepada orang yang setia. Ya, sayangnya hanya angin yang mengerti Pak Tua. Boleh saya bertanya, Boleh, asal sedikit. sejak kapan kau bersahabat dengan angin? Sejak aku tidak bisa membedakan antara bersungguh-sungguh dengan berpura-pura. Sebab keduanya beda tipis Pak Tua. Itulah sebabnya aku memilih bersahabat dengan angin. Sebab angin terkadang lebih mengerti daripada yang bukan angin Pak Tua. Oh, kalau begitu, uruslah kembali surat-suratmu yang bertumpuk itu.
Sebab kesetiaan adalah perbuatan. Kesetiaan yang diucapkan bisa saja gombal, tapi kesetiaan yang dilakukan adalah perbuatan terpuji. Terima kasih kepada orang yang telah mengirim sampul kosong ini. Perbuatan terpuji ini pasti dilakukan oleh manusia, sebab tikus atau kucing tidak pandai mengirim surat. Wahai angin sahabatku, aku bahagia hari ini, seperti kau yang tidak pernah menderita. Selamat berbahagia. Mana-mana agama negara rasa bawah boleh ditonji. Walaupun hatiku lemah pedang, sampulnya kusimpan juga, terjadi kenang-kenangan selama hidup. Sepertinya kau mengacak-acak perasaanku, Pak Tua. Ya, tidak. Aku cuma menumpangkan syair kehidupan. Tapi hati nuraniku rasanya terbuka. Berarti kau menuduhku menyindir-nyindirmu. Itulah alasannya kenapa saya tersinggung. Syukurlah kalau kau masih bisa tersinggung. Yang saya takutkan kalau kau tidak bisa tersinggung lagi. Sebab hanya kucing yang tidak mampu tersinggung. Banyak juga mulutmu, Pak Tua. Wahai yang berada entah di mana, kemarilah, datanglah padaku. Jangan biarkan aku terpuruk dalam pencarian tanpa ujung. Kalau kau berada di atas, turunlah kemari. Kalau kau berada di bawah, memerlukan pertolongan, Pak Tua. Katakan, kalau temukan pencarianku, ada yang hilang, sudah lama tiada. Di mana kau simpan? Kalau tahu,
Tidak perlu saya cari. Maksud saya, kenapa bisa hilang? Terjadi saling bertolak belakang. Antara siapa? Antara pikiran yang melayang-layang, hati yang paling dalam, dan keinginan yang menggebu-gebu. Tabrakan, begitu. Persis. Dan saat itulah dia pergi meninggalkan saya. Di mana saja kau mencarinya? Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Nah, disitulah saya kehilangan hingga meraba-raba dalam kegelapan. Jadi kau tidak temukan? Kalau sudah ketemu, apa gunanya dicari? Tapi tunggu dulu. Apa sebenarnya yang hilang? Kepala. Kepala siapa? Kepalaku yang hilang. Astagfirullahaladzim. Sejak kapan terjadi? Sejak kepalaku meninggalkan leherku. Astagfirullahaladzim. Siapa yang begitu tega melakukan mutilasi terhadap dirimu? Mungkin saja saya pelaku mutilasi. Kenapa kau begitu sadis melakukan mutilasi terhadap dirimu sendiri? Sudahlah Pak Tua, tidak berguna berdebat. Cepat bantu saya menemukan kepalaku yang hilang. Saya tidak sanggup. Kenapa begitu Pak Tua? Saya baru saja terhempas di sini. Dan saya tidak tahu berada di mana sekarang. Jadi, coba tanyakan sama perempuan yang di atas itu. Mungkin dia tahu di mana kepalaku berada. Baiklah Pak Tua. Tolong saya. Apa? Ibu? Hei, Ibu! Nona! Saya memang perempuan, tapi bukan ibu. Hatiku masih perawat. Biarpun ditusuk-tusuk 1000 duri-duri rayuan kelapa sawit. Nah, bilang sekarang apa dan mau dibantu bagaimana? Menemukan kepalaku yang hilang. Oh, di sini ada 1000 kepala yang sering melintas. Mungkin salah satunya kepalamu. Di mana? Di mana kepalaku berada sekarang? Cari di lorong-lorong lontar. Di sana kepalaku terbenam dalam lumpur kesetanan. Atau cari di rumah-rumah hiburan. Di sana kepalaku bernapas dalam lumpur maksiat. Bisa jadi di hotel-hotel. Di sana kepalaku terbuai mimpi-mimpi gairah. Di meja judi. Di sana kepalaku mengambur-amburkan penyesalan. Di kampus, di lembaga sosial, di birokrasi, dan seterusnya. Apalagi di sana kepalaku terbentuk sistem meraba-raba kesuraman. Berarti kepalamu berada di suatu tempat. Di mana? Di mana? Dan aku sendiri pun tidak tahu di mana. Mata siapa itu? Mata keranjang. Ya, Itu mataku. Oh, mataku. Akhirnya kau muncul juga. Kemarilah berkumpul seperti dulu. Bertahun kita bersama,
Sudah terlalu banyak kulihat, tapi sedikit sekali yang terlihat. Kini aku pergi melihat apa yang pernah kau lihat, tapi ini sengaja kau tak mau melihat. Selamat tinggal. Aduh. Aduh. Oh, mataku. Kenapa kau muncul hanya untuk pergi? Kenapa kau biarkan aku dikoyak-koyak ketidakmengertian? Hidup siapa itu? Hidung belang. Oh, ya, Ya, itu hidungku. Oh, hidungku. Penghisap aroma semerbak wangi-wangian. Kesinilah. Berkumpullah bersama aku seperti yang sudah-sudah. Bertahun kita bersua, sudah terlalu banyak aroma yang kucium, tapi sedikit sekali yang wangi. Kini aku pergi mencari bau harum yang pernah kau cium, tapi kini sengaja kau tidak mau menciumnya lagi. Selamat tinggal. Aduh, lagi-lagi muncul untuk berlalu. Oh, hidupku, sampai hatikah kau membiarkan aku terhanyut di sungai alkohol? Hah? Kemarilah, kemarilah. Telinga siapa itu? apa itu? Telinga mamutku. Garis miring, tanda. Oh ya, Ya, itu telingaku. Oh, telingaku. Sudah terlanjur kau menampakkan dirimu. Maka jangan pergi lagi. Kesinilah. Berkumpullah bersamaku. Seperti saat kita bersama. Bertahun kita bersenda gurau, terlalu banyak yang terdengar, tapi sedikit sekali yang bisa kudengar. Kini aku pergi menemui suara bulu perindu yang selalu kau dengar, tapi sengaja kau tidak mau mendengar. Selamat tinggal. Suara bulu perindu katamu. Kau pergi menemui suara bulu perindu. Yang mana ya? Mungkin yang dimaksud suara bulu perindu adalah suara Hasan. Suara Hasan? ya. Suara azan yang sering kau dengar. Namun sengaja kau tidak mau mendengarnya. Tapi terdengar juga. Oh ya, Ya, mungkinkah begitu? Mulut siapa itu? mulut nyenyek. Garis miring berbisa. Oh iya, Ya, itu mulutku. Ya. Yang ku nanti akhirnya nongol juga. Mulut adalah kunci dari misteri yang bertele-tele ini. Nah, bicaralah dengan jelas. Bila perlu, belak-belakan saja. Tidak usah sungkan-sungkan. Lemburkan saja. Biar tuntas. Ayolah. Tidak usah ragu-ragu. Siapa tahu orang-orang di sekitar sini
Anda beda tipis dengan saya. Ayolah! Ayolah! Aku tidak perlu bicara lagi. Kenapa memangnya? Karena kau sudah bicara. Jadi, Aku mau pergi sekarang juga. kemana? Mencari diam. Sebab diam adalah emas. Kata siapa? Kata Beruri Teso 5 Marantika. Nah, selamat tinggal. Aduh, saya kira mulutku datang membawa solusi. Tahu-taunya menambah buat bertumpuk yang tidak sanggup kupikul. Oh, gelap, gelap di mana-mana, di mana-mana hanya gelap, melumpuhkan ketidakberdayaanku, melemparkan aku ke jurang putus asa. Mataku, mulutku, hidungku, telingaku, kepalaku, hidupku, jiwaku, semua terpisah-pisah seperti dimutilasi. Oh, kejam, sadis, berhutang. Oh, nasibku. Anak muda, berhentilah berkeluh kesah. Tuhan tidak menyukai orang yang putus asa. Dalam kondisi mati langka seperti ini, hanya putus asa teman sejatiku. Tidak begitu anak muda, masih ada jalan keluarnya. Dengan cara apa lagi Pak Tua? Aku masih bisa menolongmu. Tolonglah dirimu sendiri Pak Tua. Tidakkah kau lihat betapa aduhainya keterpurukanmu itu? Hah? Merotanku memang semakin menjadi-jadi menggerogoti kemiskinan. Tapi jauh di lubuk hatiku yang paling dalam masih menyala sinar pengabdian untuk memperbaiki kerusakan. Kalau begitu, tolonglah saya Pak Tua. Baiklah. Kalau begitu, namun diperlukan sedikit ritual. Hah? Ritual, Pak Tua? Ya, Berarti diperlukan bara api dalam pedupaan dan sejumput serbuk kemenyan. tidak usah repot. Saya bukan benda gaib yang berwujud lantaran kemenyan yang berasap di kedupaan. Saya manusia biasa seperti kalian. Kalau ada sedikit air, cukuplah itu. Air, Pak Tua? Ya. Ada. Ini, Pak Tua. Tapi kenapa mesti pakai air, Pak Tua? Manusia lahir dari setetes air. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Tua? Tanpa air, kehidupan berakhir. Kata siapa, Pak Tua? Oh, kata petani, Nona. Nah, sekarang kita pulang. Daun-daun nasuruga, daun-daun nasuruga, adana wajah-wajah, Allah tapi rapi
Pak Tua. Sejak kapan kepala bilang? Sejak kemarin Pak Tua. Bahkan kemarinnya lagi kemarin. Itulah sebabnya saya memilih bersahabat dengan angin. Sebab angin terkadang lebih mengerti daripada yang bukan angin, Pak Tua. Berarti saya berada di lingkungan orang-orang tanpa kepala. Baiklah, saya akan memberikan air barangka ini juga kepadamu. Ya, Pak Tua. Silahkan. Wah, bagaimana perasaan kalian? Lumayan, Pak Tua. Ya, sedikit lebih berarti. Kalau demikian, bersiaplah menjemput kepala kalian yang hilang itu. Di mana? Di mana kepala aku ada sekarang? Di sana. Di sini. Di sini. Di sini kepala kalian berada. Di situ, Pak Tua? Ya, cepatlah ke sini. Bergegaslah ke sini. Hanya dengan kembali ke sini, kepala kalian yang hilang itu dapat kau temukan kembali. Tahun-tahun surga, tahun-tahun surga. Demikian drama mutilasi. Iya, kasih lagi tepuk tangan yang mulia. Sekali lagi, beri aplaus paling keras buat pertunjukan mutilasi. Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan-jangan kita juga ini kena mutilasi. Jangan-jangan kepala kita kesana kemari. Jangan-jangan hidup kita juga ke situ ke sana. Jangan-jangan mata kita seliweran. Jangan-jangan mulut kita bisa jadi mutilasi adalah kita. Karena mutilasi adalah kehidupan kita sendiri.